Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dr. Amsal Anwar. Perlu masyarakat ketahui bahwa di tengah wabah corona yang sekarang lagi melanda kita, saya kira banyak sekali instruksi pemerintah yang harus kita lakukan. Nah, selain daripada instruksi tersebut, ada beberapa hal juga yang harus kita lakukan sendiri dalam melindungi dari penyakit ini. Untuk lebih lengkapnya nanti saya jelaskan di dalam. Di tengah-tengah keresahan yang terjadi di masyarakat saat ini, perlu sedikit edukasi kepada masyarakat tentang bahaya sebenarnya yang mungkin timbul, serta bagaimana cara kita untuk mengatasinya. Tidak bisa dipungkiri bahwa upaya-upaya yang kita lakukan itu harus selalu tepat sasaran, karena mengingat bahwa virus ini sangat berbahaya. Nah, langkah-langkah tersebut yang harus kita lakukan secara praktis akan saya jelaskan di sini, menyangkut bagaimana tindakan yang harus kita lakukan ketika melaksanakan aktivitas di dalam maupun di luar rumah. Seperti ini, tidak ada satupun ketika satu daerah terdapat positif corona, bahwa kemungkinan besar tidak ada yang bisa lagi menghindari corona. Makanya langkah terbaik yang harus kita lakukan adalah menghadapinya. Langkah-langkah apa yang harus kita lakukan? Yaitu melawan corona. Di sini secara praktis saya jelaskan bahwa dalam melawan corona, yaitu pertama adalah bagaimana kita membuat pola hidup yang sehat. Pola hidup sehat ini sangat menentukan dalam pelaksanaan penanganan kasus ini dengan tepat dan bijaksana. Di sini saya sampaikan bahwa dalam melakukan pola hidup sehat, cukup dengan melakukan hal-hal ini untuk menjaga kondisi kesehatan kita. Yang pertama, tidak minum air es. Jadi untuk sementara menghindari semua konsumsi air es. Yang kedua, hindari kipas angin, utamanya pada malam hari, dan AC cukup dengan suhu 26 derajat Celcius. Kemudian saya harap bahwa kita berusaha untuk mandi air hangat dulu sementara virus ini sementara mewabah. Yang keempat, hindari terkena hujan. Yang kelima, jangan begadang, karena salah satu yang menurunkan daya tahan tubuh adalah ketika kesulitan kita tertidur, sehingga akhirnya kurang waktu untuk tidur. Keenam, selalu menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Dan yang ketujuh adalah batasi tentang media-media sosial yang bisa membuat kita jatuh pada kondisi yang tidak baik, misalnya stres. Yang kedua adalah konsumsi vitamin. Konsumsi vitamin di sini hanya dibatasi oleh vitamin-vitamin yang membuat sistem antibodi ini tercipta dengan sempurna, yaitu vitamin C dengan dosis 500 mg satu kali sehari, omega 3 1000 mg satu kali sehari, dan vitamin D3. Nah, vitamin D3 di sini bisa kita dapatkan sendiri dengan kebiasaan-kebiasaan kita merubah pola yang tadinya tidak pernah berjemur, sekarang mulai berjemur. Yang keempat, hindari keramaian. Yang dikatakan keramaian di sini adalah di mana kita berada dalam posisi orang, jumlah lebih dari 5 orang berada pada ruangan sekitar 10 kali 10. Ya, sedapat mungkin disitulah penggunaan masker ini digunakan. Yang keempat, stres. Stres adalah salah satu yang paling berat di antara semua kondisi-kondisi yang mungkin secara psikis kita akan alami.
Dan saya berharap ini salah satu yang harus kita pertimbangkan baik-baik untuk dihindari. Yang kelima, ketika semua usaha-usaha itu kita laksanakan dan tetap ada penyakit dengan gejala-gejala mirip corona atau memang itu adalah corona sendiri, maka berobatlah secepatnya jika sakit. Karena sebenarnya corona bisa diobati. Nah, posisi-posisi tersebut ini tergantung dengan kondisi-kondisi yang terjadi dalam lingkungan kita, ya. Utamanya ketika stres dengan daya tahan tubuh yang sangat meningkat turun, kemudian sakit dengan komplikasi, itu juga sangat meningkat turun daya tahan tubuh. Hal berbeda ketika kita dalam kondisi sakit. Daya tahan tubuh adalah bagian yang terpenting dalam membunuh virus ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih.